Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta, NIM 2021 1433379, kelas 1J, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dari isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Hal ini berarti keluarga memiliki tanggung jawab kepada anak dalam hal pendidikan. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: 1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab inilah alami untuk dilaksanakan. 2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmania maupun rohania, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Ketiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila ia telah dewasa, mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. 4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup manusia. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan, ketertiban pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan. Menurut Si Hombing, ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan menetapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. Sebagai pelayan masyarakat, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdaya dan membantu masyarakat dalam menentukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Sebagai fasilitator, pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Sebagai pendamping, pemerintah harus melepaskan peranannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar, menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia, dan membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan, dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah Tuturi Handayani, mengikuti dari belakang tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan. Pada saat yang tepat, mereka mampu menampilkan Ingmadya Mangun Karsa. Bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat. Dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat atau Ingarsa Sungtulodo. Sebagai mitra, apabila kita berangkat dari konsep
pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat yang ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar atau populer sendiri atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat. Tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat fasib dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat. Sebagai penjandang dana, pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. 5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non-akademis dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rancangan pengumuman sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.